What's up gue Arif, balik lagi di channel Arifing. Dan bagaimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya. Amin amin amin. Jadi hari ini gue mau nge-review oli samping Kyoso 2T. Oli samping murah yang katanya oli ini hanya untuk gergaji mesin atau mungkin hanya untuk mesin potong rumput 2 tak. Nah itu gue nggak tahu. Yang jelas oli ini disediakan untuk mesin 2 tak ya. Jadi akan gue coba, terutama di botolnya tuh ada gambar motor ya. Jadi persepsi gue ya oli ini bisa untuk oli motor juga kayak gitu. Makanya gue cobain teman-teman kayak gitu. Jadi yang pertama-tama teman-teman ya, untuk oli samping murah, gue selalu pasang mindset gue bahwa gue nggak akan berekspektasi terlalu tinggi. Yang pertama ya. Yang kedua, gua nggak mau meremehkan oli-oli dengan harga yang murah. Barangkali kejadiannya seperti Unirace ya kan, olinya sangat murah tapi ternyata enak. Nah itu ya gua nggak mau berekspektasi tinggi-tinggi, tapi juga gua nggak mau meremehkan oli ini. Harapan untuk dapat performa yang enak itu iya pasti ada, tapi gue juga nggak akan kecewa kalau misalkan nantinya oli ini ya ternyata nggak enak kayak gitu kira-kira boy. Oke. Langsung aja kita mulai dari spesifikasinya. Oli ini gue beli dengan harga 25 ribuan ya, 24 ribu sekian ratus lah ya, kalau dibuletin 25 ribu di toko ijo. Isinya hanya 700 ml. Dan untuk material B, sertifikasi, datasheet, terus kinematic viscosity dan lain-lain itu gua nggak ada datanya sama sekali teman-teman, jadi gua kosongin ya. Aromanya dia ini netral, mirip kayak bau oli mesin biasa lah. Dan warnanya dia hijau tua teman-teman. Jadi karena nggak ada datasheetnya ya sudah, kita lompatin aja langsung ke skenario pemakaiannya. Dan untuk skenario pemakaiannya gue pakai seperti biasanya teman-teman ya. Itu hanya untuk santai, kemudian macet-macetan pas berangkat kerja, dan kemudian ngebut-ngebut ala Jakarta, yaitu sprint-sprint pendek aja. Dan setelan olinya gue pakai dua setelan ya, setelan standar itu full dari pompa oli, kemudian yang kedua setelan basah. Nah untuk setelan basahnya kemarin gua pakai itu setelan 10 mili per liter teman-teman ya, dan 5 mili per liter kayak gitu, karena memang untuk mengakali kekurangan yang ada di oli ini, makanya gua kasih sampai 10 mili per liter bensin teman-teman. Oke. Dan hasilnya untuk setelan standar, yang pertama ini tarikan bawah sampai tengah sebatas cukup aja teman-teman. Dan tarikan atasnya juga tergolong cukup. Untuk jambakannya juga sebatas cukup aja. Ada, tapi masih kurang kalau buat gue pribadi. Ini untuk setelan standar ya. Terus ketika mesinnya panas, untuk tenaga masih stabil-stabil aja. Tidak tambah enteng tapi juga tidak ngempos, ya biasa aja. Dan untuk suaranya termasuk berisik dan kasar, buat gue sih nggak nyaman di kuping ya. Terus untuk asapnya, dia walaupun setelannya standar, ini asapnya tebel banget walaupun setelan standar, mirip kayak Mesran OB menurut gue. Dan buat aromanya dia nggak sangit dan ya netral aja lah, agak bau apa ya, bau solar dikit lah kayak gitu kira-kira. Dan untuk setelan basahnya kemarin gue pakai dua setelan oli ya men. Yang pertama itu 5 ml per liter, dan yang kedua 10 ml per liter bensin pertalite. Oke. Dari kedua setelan ini yang paling berbeda adalah bagian tenaganya aja teman-teman. Untuk tenaganya menurut gue jauh lebih baik itu ketika pakai setelan basah ya teman-teman ya, daripada kita pakai setelan standar. Terutama untuk setelan 10 mili per liternya itu mesin makin panas, respon mesin menjadi semakin enteng dan makin enak lah. Untuk DRPM bawah tuh makin enak. Tapi suaranya itu nggak berubah teman-teman ya. Untuk suara dan asapnya itu dia nggak berubah. Asapnya masih sama-sama tebal. Kemudian suaranya juga sama-sama kasar kayak gitu. Dan untuk jambakannya pas RPM tinggi juga jadi jauh lebih enak ketimbang yang setelan standar dan juga setelan 5 mili per liter teman-teman kayak gitu. Tapi efeknya ya karena suara mesinnya tetap kasar, jadi walaupun jambakannya enak, gua jarang pakai di RPM tinggi
karena alasannya ya satu, suaranya kurang enak teman-teman, kayak gitu. Oke, aromanya masih netral dan kerak mesinnya menurut gue cukup gosong ya teman-teman ya, walaupun hanya pakai setengah botol aja teman-teman, kayak gitu. Itu efek ketika gue pakai setelan standar dan setelan basahnya. Kalau ada yang mau nanya atau yang sekiranya gue kurang lengkap menyampaikan, bisa tulis di kolom komentar aja teman-teman. Dan kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya teman-teman ya. Satu-satunya kelebihan dari oli ini yang menurut gua paling kelihatan adalah harganya murah. Udah gue cari-cari, gua malah jadi bingung sendiri men. Kalau tenaganya sih enak, tapi nggak enak-enak amat ya kalau dibandingkan oli samping lain yang harganya sama ya, 25 ribuan. Soalnya ada Unirace ya yang lebih murah tapi tenaganya lebih enak. Asapnya juga oli ini nih tebel banget. Keraknya juga gosong banget. Isinya juga nggak banyak, 700 ml aja. Masih ada oli samping lain yang dulu lebih murah ya, kayak misalnya gasoli racing itu hanya 9.000 tapi 500 ml ya. Itu kalau perbandingan volumenya. Kemudian oli ini juga jarang di bengkel, aromanya juga biasa aja, suara mesinnya juga kasar. Jadi kelebihannya menurut gua hanya harganya yang murah. Ya murah sih, nggak murah-murah amat sebenarnya ya. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk kekurangannya seperti yang gue ceritakan tadi, kayak gitu. Itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari oli Kyoso 2T ini. Buat yang mau nambahin bisa tulis di kolom komentar aja teman-teman ya. Dan kali ini gue akan kasih perbandingan dengan beberapa oli yang harganya di bawah 30 ribuan ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak banget, tapi gue kasih tiga pembanding aja ya. Yang pertama Win Formula 2T, kemudian ada Eni 2T Plus, kemudian ada Shoei 2T Racing yang belum lama kita review ya teman-teman ya. Yang pertama dengan Win 2T Plus. Nah ini dengan Win 2T Plus ini gue pribadi lebih suka dan bahkan lebih merekomendasikan Win 2T Plus ke kalian daripada kalian beli Kyoso 2T dengan budget yang sama. Karena dari segi performa dan suara mesinnya Win 2T Plus lebih baik dan di kuping tuh lebih nyaman, di tangan juga lebih enak kalau kita punya budget 25 ribuan atau 30 ribuan lah. Kayak gitu. Gue lebih merekomendasikan kalian beli Win 2T Plus-nya teman. Win Formula 2T sorry. Kayak gitu ya men. Kemudian kalau dengan Eni 2T Plus, antara Eni 2T Plus dan Kyoso 2T ini perbedaan yang paling jelas antara mereka adalah bahwa tarikan mesin Eni 2T Plus itu jauh lebih enak daripada Kyoso 2T. Kayak gitu. Untuk suara mesinnya lebih kasar Kyoso dan asapnya pun lebih tebal Kyoso teman-teman, kayak gitu. Yang ketiga dengan Shoei 2T Racing. Nah, ini dua oli ini sama-sama belum lama gua review ya teman-teman ya. Dan dua-duanya sama-sama kasih kesan yang kurang enak buat gua. Dan kedua hal itu sama, yaitu suara mesinnya sama-sama kasar. Tapi bedanya tarikan mesin ketika gua pakai Kyoso 2T itu menurut gua lebih enak daripada dengan Shoei 2T Racing. Baik itu dari RPM bawah, tengah sampai atas itu menurut gue lebih enak Kyoso 2T daripada Shoei 2T Racing. Tapi kelebihannya Shoei itu dia kerak mesinnya jauh lebih bersih daripada Kyoso 2T. Asapnya sama-sama tebal, suara mesinnya sama-sama kasar, isinya juga sama-sama sedikit dan juga sama-sama susah dicari di bengkel. Ya dua pilihan yang sulit sebenarnya nih. Kayak gitu. Mendingan beli yang lain aja deh selain dua oli tadi teman-teman. Kesimpulannya, untuk oli samping dengan harga 25 ribuan doang, sejujurnya gua nggak berharap banyak dari oli ini ya teman-teman ya. Dipakai enak aja udah cukup menurut gua. Dan ternyata tarikannya ya lumayan enak dan bisa diandalkan sebenarnya untuk pemakaian harian gua. Tapi sayangnya oli ini punya karakter asap knalpot yang sangat-sangat tebel. Jadi yang tadinya gue pikir bisa buat harian ternyata jadi kurang sopan dipakai, apalagi di komplek ya. Dan juga oli ini berpotensi memiliki kerak mesin yang tebal kalau dipakai untuk jangka waktu yang lama. Tambah lagi bagian suara mesinnya ternyata juga kasar banget, bikin sensasi berkendara jadi kurang nyaman teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau ditanya, bang buat touring bisa nggak? Bang buat gaspol pendek bisa nggak? Ya mungkin jawaban gue begini teman-teman. Kalau kalian punya budget 30 ribuan, saran gue cari oli samping yang lain yang punya fitur dan tarikan yang lebih enak. Kayak misalnya ada Orange Slow Smoke, ada
Orange Tropical, ada Unirace 2T, ada ini 2T Plus dan lain-lain. Begitu saran gua teman-teman. Kalau kalian hanya punya budget 30 ribuan. Oke. Buat yang udah punya atau sekiranya mau pakai ya monggo dipakai aja teman-teman. Tapi saran gua lagi nih ya. Kalian jadiin campuran aja di tangki sebagai oli sekunder doang. Atau kalau mau dipakai sebagai oli utama ya saran gua setelannya dibuat boros atau basah ya. Dan pakai motornya jangan galak-galak. Dan sekiranya terpaksa banget mau buat touring ya setelannya dikasih basah, dan menurut gua masih aman sih teman-teman. Dan feelingnya ya dipakai ya teman-teman ya. Kalau sekiranya suaranya udah nggak enak atau tarikan udah berat ya jangan dipaksa, kasihan mesinnya teman-teman, kayak gitu. Oke men, segini aja bacotan gua tentang oli samping Kyosho 2T ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa like video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.